Semua menteri, mungkin kita ada perbezaan dalam banyak perkara. Mungkin saya tak berapa tinggi kalau nak dibandingkan dengan yang menteri yang jauh lebih besar. Besar dari segi kuasanya, besar dari segi peruntukannya. Namun begitu, saya percaya setinggi ataupun sebesar manapun kedudukan kita, amanah seorang pemimpin tetap sama. Bekerja demi kepentingan rakyat dan memudahkan kehidupan dia. Rakyat tidak menilai siapa yang paling banyak mengumumkan projek. Rakyat menilai siapa yang benar-benar menyampaikan hasil yang terbaik untuk mereka. Di situlah ketinggian atau kebesaran seorang pemimpin dinilai. Bangsa Johor halus bicara, tegasnya tidak meninggi suara. Orang bertandang, kami gembira, asalkan jaga adab dan bahasa. Guys, Masya Allah, itu adalah pidato sependek dari Menteri Besar Johor. Yang aku tahu sekarang beliau baru mendapatkan kursi jabatannya di negeri Johor. Congratulations buat Datuk On Hafiz namanya. Aku baru pertama kali dengar dan sebetulnya ini soal politik, aku bakal hati-hati dan tidak terlalu banyak berkomentar. Tapi di sini guys, aku tuh penasaran banget, pengen melihat sosok beliau lebih dalam lagi. Karena setelah aku melihat beberapa video dari beliau tuh ada kemiripan dengan gubernur daerah aku, yaitu Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Beliau suka belusukan, beliau suka spot check, kayak suka nyiduk-nyiduk tempat-tempat sekolah atau kayak fasilitas-fasilitas gitu, untuk kemudian diberikan pengarahan, diarahkan, terus kayak diberikan evaluasi segala macam. Mirip banget, makanya aku penasaran, pengen melihat Datuk On Hafiz ini tuh seperti apa. Tapi disclaimer dulu, di sini aku tidak ada di pihak partai politik manapun. Ini pure atas dasar aku pribadi pengen melihat dan mengenal lebih dekat sosok Datuk On Hafiz ini. Ini saat spot check di rumah sakit. Yes. Another one sebelah sana. 3 doctors, 3 patients in memang tak cukup lah. Boleh je lah. Beliau berbincang langsung. Something is a crisis now. Mungkin juga spot check HSI, I don't know ini apa. Rumah sakit juga kayaknya. HSI, HSE. Dia malam is the issue. Dia apa macam HSE, dia boleh tamah-tamah, dia kata HSI tak berani. Oh, tak cukup staff. Tuh, tak cukup staff. Jadi nanti mungkin staffnya ditambah staff katanya. Buat ni juga apa ni? Nama ni. We don't know this is the issue. No, we're trying to help all of you. Hang in there, doctor. Make sure. Thank you for your feedback. Thank you. Dengan begini guys, Dato' On Hafiz ini tuh bisa langsung mendengar keluhan dari mulut masyarakat itu sendiri dan masuk ke telinga beliau, ke telinga Dato' sendiri secara langsung gitu. Jadi bisa langsung ditindaklanjuti. Dan itu menurutku adalah strategi yang sangat bagus untuk kita melakukan pendekatan kepada rakyat sekaligus mensetal masalah yang sedang berlaku gitu. Lambat sangat tak jawab. You Ya. cannot wait. This is the image of my state, you know. Dia tuh tegas gitu guys, tegas. Terus You email 3 months and no reply until today. Registration. There is the main issue and there is no response. Tapi apa alasan sampai 3 bulan? Kalau crash tak crash pun tak jawab email. Haji ajar daripada pukul berapa? Pukul berapa datang sini? 7 pagi. 4-5 kali je. langsung nanya kepada We'll sort this rakyat. out, okay?
sort this out. Okay, thank you. Dan ini yang aku notice dari sosok kepemimpinan Dato' On Hafiz ini mirip dengan Kang Deddy Mulyadi, gubernur di daerah aku yang sama juga. Beliau sering melakukan spot check kayak gitu. Dengan Nah, kita seperti punya ini nih, isu traffic light daripada zaman kesesakan tu trafik katanya. tambah lagi dengan construction kerja macam ni, Tuh. tutup pula simpang belah tepi tu, memang parah lah. Ini bukan peak hour pun macam peak hour tu. Perancangan nak buat flyover. Langsung didengar Nak buat gitu, apa apa-apa kerja masalahnya? pelebaran ke apa, you better coordinate properly. Saya tak nak jadi macam ni lagi tau. Jalan sedia ada yang ada berlekuk-lekuk dan membahayakan lalu lintas. Nak memang terpaksa buat juga. Masyarakat juga diberikan kesempatan Pandang ni kena untuk belasah mengungkapkan apa-apa. Tengok, bila polis apa ini yang bergadan, bermasalah. walaupun bukan tak cuma dari menyelesaikan pejabatnya. masalah sepenuhnya, tapi dia meringankan beban walaupun tak sepenuhnya. Bila tahu dah ada isu macam ni, kenapa nak kena tunggu saya alert Datuk KP baru nak buat koordinasi? Saya nak simpang yang tutup tu malam ni kena siap, awak janji. Premix yang belah Mau kanan dikasih ni waktu sampai ambil malam katanya. 4-5 hari lagi. Saya punya permohonan kepada PDRM, you consider 6 AM until 10 PM, you consider it peak hour. Sampailah 5 hari ni siap, saya minta tolong. Bagi saya, siapkan traffic light dulu. Kan, ada smart traffic light. Bila kerja nak jalan, coordinate dengan YDP, coordinate dengan OCPD, supaya tak ada isu-isu yang menyusahkan rakyat. So, awak janji, malam ni simpang tu siap. Awak janji kerja-kerja lain siap dalam 4-5 hari. Oh, ini di Mersing juga nih, kayaknya beliau nih keliling. Mirip banget sama Kang Deddy Mulyadi asli sifatnya. Tuh, keluhan-keluhannya. So, ada tak kes on the way tu Munir? Tadi kata jalan je. Kata jalan. Tak apa, even if you bring a specialist, kalau tak ada ICU pun tak guna. Lagi tak masuk, lagi tu buka kan tu. Dia panas kat bawah tu, melimpah-limpah orang kat bawah. Yalah. Dan selain itu guys, katanya Datuk On Hafiz ini juga beliau tuh termasuk seorang yang sangat humble. Tegas, humble, kayak suka bercanda tapi gimana ya? Nak beli apa ini? Ini lihat dia. Nak McDonald kan? Tak ambil. Saya jadi you punya doktor. Wah, ini hari bahagia saya. Tuh, Saya ni kayak jadi drive to untuk farmasi gitu, ambil obat. Beliau merasakan langsung jadi staffnya. untuk siapa? Merakyat banget ya. Tunjuk muka sikit, saya kena cek. Ni hao aunty. Oh aunty, boleh cantik ke bang? Sakit apa? Oh, kolesterol dengan tekanan darah. Kena jaga makan lah aunty. Oh, di Malaysia ada farmasi drive to gini ya? Keren ya? Jumpa 5 hari bulan 5 ah. Saya jadi you punya doktor. Sikap kepemimpinan yang seperti ini tuh menurut aku sangat dibutuhkan gitu. Karena beliau bisa langsung mendengar keluhan masyarakat, masukan kritikan dari masyarakat. Sehingga masalah yang ada, masalah yang timbul bisa cepat diselesaikan. Tidak banyak mulut, tidak banyak telinga, ngerti gak? Langsung gitu, dari masyarakat ke Dato'. Jadi langsung, oh ya tadi gue denger ini masalahnya, gue harus settle gitu. Dan beliau ini juga adalah sosok yang tegas. Bilang kadang tegas kayak, kamu jangan pernah membazirkan uang rakyat katanya. Mirip Kang Deddy Mulyadi asli sifatnya. Jangan bazir duit rakyat. Lawatan highway dan smart traffic light di Pasir Semua boleh Gudang. awalkan Ini sampai masih Ogos tak? Johor. Untuk 3 lane. Percepat Agustus katanya bisa gak? Ada 6 lane lah untuk 17-8. So all 6 lanes can be open bulan Ogos. Bila dah mula buka ni? Ni lepas ni kita buka ni. Sebelum ni tak buka lagi. Sebelum ni tak buka lagi. So hari ni buka 2.4, ada balance 3.6, Yes. siap Ogos. Yes. Right. Jadi saya minta tolong lah. Benda ni beribu orang pakai setiap hari ni. Minta tolong sangat. Timer mana timer? Yang 100 saat tinggal 90 sampai kosong untuk kereta. Buatlah. Buat. Kalau jangka panjang kita sudah buat seperti smart traffic light. Sebab dia sini, traffic light sini tak bercakap dengan traffic light sana contohnya. Sebab itu it's not such a smart traffic light. It's a dumb traffic light.
dekat atas traffic light kena ada timer. Dan bila orang tahu berapa lama, bila nak stop, bila nak gerak. Lihat jalanan udah sebagus ini, udah selancar ini, masih diperbaiki. We must do, and whatever short term must be the best. Dan yang membuat aku kagum sama sosok beliau itu pertama kali lihat video ini nih guys. Aku udah nonton sebetulnya video, tapi aku mau nunjukin kepada kalian. Saya sebenarnya takut dengan Tuhan. Secara relatif berbanding dengan negeri lain, saya anggap Datuk muda mungkin boleh appeal, boleh menarik perhatian generasi. Kita banyak bercakap soal first time voters, undi 18. Ini satu cabaran juga yang perlu Datuk galas, saya kira. Saya tidak memimpin dengan niat untuk mendapatkan undi. Minta maaf saya cakap secara tulus daripada hati saya. Ya. Saya memimpin kerana itu satu amanah. Itu satu tanggungjawab yang perlu saya pikul. Kerana sebagai seorang pemimpin yang beragama Islam, Syed, akhirnya kita akan menjawab di pada mahsyar nanti. Dan sebab itu saya sebenarnya takut dengan Tuhan, Syed. Kerana akhirnya apa yang saya pegang dari segi jawatan ini, saya sedar dan insaf adalah hanya sementara. Dan bila kita kembali ke rahmatullah, itulah yang selama-lamanya. Jadi saya sentiasa berusaha untuk memastikan apa yang saya pegang dari segi kepimpinan ini perlu saya galas dengan penuh tanggungjawab dan amanah, insya-Allah. Saya kira itu satu kelebihan yang Datuk boleh mainkan sebagai Menteri Besar dengan capaian dan juga jiwa muda itu. Ya, saya balik-balik ke kenyataan saya lah, Syed. At the end day, bukan itu niat saya. Niat saya bukan untuk tarik undi. Saya tahu itu penting. Tapi lebih penting daripada itu ialah tanggungjawab saya sebagai pemimpin yang akhirnya akan menjawab kepada Tuhan nanti. Alhamdulillah, itu satu komitmen. 2 kali saya cuba menggali, tapi nampaknya itu tulen jawapan Datuk. Oh, kok gue sedih ya? Merinding. Jadi Dato' On Hafiz di sini beliau menjabat bukan serta-merta mau diundian, mau memanfaatkan jabatan, tapi dia pengen benar-benar mengabdi untuk masyarakat gitu. Dia pengen bertanggung jawab atas jabatannya saat ini karena dia sudah sadar bahwa yang kekal itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat gitu. Gue merinding dan gue lumayan cukup sedih juga lihatnya. Kenapa? Karena kita melihat pada pemerintahan di kita di Indonesia. Anda ya, semua pemerintah Indonesia tuh berjiwa kayak gini gitu. Kalian bisa bayangin nggak semaju apa Indonesia dengan pendapatan pajak sebanyak itu, sumber daya, terus diamanahkan pemimpin oleh Allah yang sangat bertanggung jawab gitu. Aku benar-benar berharap semoga suatu hari nanti ada pemimpin yang berpihak kepada kita, yang bukan cuma berjiwa rakyat tapi memimpinnya itu atas dasar amanah dan tanggung jawab gitu. Kita rindu banget akan itu. Selama ini kita sudah banyak sekali bersabar. Ya, tidak perlu terlalu diperpanjang, itu masalah kita sebagai rakyat Indonesia. Congratulations buat rakyat Johor. Aku tidak begitu tahu politik Malaysia dan partai-partai lainnya, tapi ini yang sempat lewat di FYP aku dan aku cari tahu ternyata beliau ini baru saja pemilihan dan dapat gitu. Congratulations. Sepertinya yang saya lihat Malaysia, tentunya khususnya Johor, kalian bersiaplah. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk maju karena kalian mendapatkan pemimpin yang mudah-mudahan ya bertanggung jawab gitu. Lagi disclaimer, aku tidak berpihak pada partai manapun, tidak terikat pada partai manapun. Ini pure penilaian aku pribadi karena aku merasa kepemimpinan dari Dato' On Hafiz itu mirip dengan kepemimpinan gubernur daerah aku yaitu Kang Deddy Mulyadi. Sifatnya sama, suka menolong, suka spot check, bicaranya tegas tapi dapat gitu, menyelesaikan masalahnya juga solutif. So, mungkin itu video kali ini. Thank you so much for watching guys. Hope you guys like it. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku videoku itu. Oke, saya David pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.